tolak ukur keberhasilan seorang guru dalam pembelajaran, meningkatkan kemampuan yang profesional dan juga proses pembelajaran di sekolah agar dapat lebih baik dan berkualitas. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan jadwal supervisi kepada saya pada tanggal 14 September 2021. Cita-cita berjaya, beradab, dan berakhlak wakarim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapan syukur padamu atas segala karunia, ya Allah. Kau embangkan amanah pendidikan dalam melanjutkan perjuangan dengan ungkapan syukur padamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini Bapak mengikuti proses kegiatan pembelajaran bersama kalian. Tentunya bersama-sama juga dengan Ibu wali kelas kalian. Kalian tahu namanya siapa Ibu wali kelas kalian? Ibu Heni. Ibu Heni. Tepuk tangan atau buat Ibu Heni. Nah, dan juga buat kalian satu kali lagi tepuk tangan. Baik, Bapak yakin kalian mengikuti proses kegiatan belajar sama Ibu wali kelas kalian, pasti kalian semangat. Kalian semangat? Siap semangat? Siap semangat? Nah, tentunya kalau dengan semangat kalian nanti akan mendapatkan ilmu dari Ibu wali kelas kalian dan pula membawa ilmu yang bermanfaat. Ya, itu saja dari Bapak dan silahkan kalian mengikuti kegiatan pembelajaran dengan Ibu wali kelas kalian dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Bila silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada yang sakit? Tidak ada ya, semuanya hadir. Ini semua kelas A, semuanya hadir. Mulai dari Rehan, biasanya yang sakit Husni masuk? Ya, sudah masuk semua ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang akidah akhlak. Tentang apa? Tentang akidah akhlak. Materinya yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Nuh. Ada yang tahu Nabi Nuh? Siapa yang tahu Nabi Nuh? Suka mendengar kisah Nabi Nuh? Di sekolah agama ataupun di tempat pengajian suka mendengar kisah Nabi Nuh? Tidak pernah. Ada yang pernah mendengar tentang yang pertama kali membuat perahu siapa? Oke, yang pernah membuat perahu
akan belajar tentang keteladanan Nabi Nuh dari kisah Nabi Nuhnya ya. Oke, kita lihat ada di layar ya tentang materi hari ini, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Nuh. Siapa sih Nabi Nuh? Ada yang tahu? Oke, kita lihat Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu Nabi ulul azmi yang mempunyai ketabahan luar biasa. Ratusan tahun Nabi Nuh alaihissalam mengajak kepada kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan menyembah berhala serta kemaksiatan. Dari pertama Nabi Nuh itu siapa? Yaitu salah satu dari Nabi dan Rasul yang termasuk ulul azmi. Yang termasuk ulul azmi itu ada berapa orang? Ada 5 orang ya. Di antaranya adalah Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu salah satu Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Ada berapa Nabi dan Rasul yang wajib diketahui? Ada 25. Tahu kan yang 25? Mulai dari Nabi Adam. Tahu nyanyiannya tahu? 1, 2, 3. Adam Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Nabi Nuh itu salah satu dari Nabi dan Rasul yang termasuk dalam ulul azmi. Ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah untuk mengajak umat manusia dari menyembah berhala. Dulunya manusia itu bukan menyembah Allah, tapi menyembah apa? Berhala. Terang berhala berupa patung ya, yang berada biasanya dibikin di rumah-rumah atau di sekeliling tempat umum ya, itu oleh mereka disembah. Nabi Nuh menyeru semua umatnya, semua manusia untuk mengajak menyembah siapa? Menyembah Allah, tetapi mereka belum tentu mengikutinya ya. Lihat, namun hanya sedikit sekali yang mengikutinya. Sebagian besar dari kaumnya membantah bahkan menantang untuk mendatangkan azab. Apabila benar Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan Allah, kata manusia yang diserunya oleh Nabi Nuh, silahkan Nabi Nuh datangkan azab kalau betul Nabi Nuh itu adalah utusan Allah. Adab itu mengerikan tidak? Mengerikan ya. Adab itu seperti banjir, kebakaran, ataupun tanah longsor. Itu salah satu adab dari siapa? Dari Allah ya. Semua manusia yang diajak oleh Nabi Nuh itu menantang. Tidak ada yang mau mengikuti Nabi Nuh untuk menyembah siapa? Menyembah Allah. Jadi ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah hanya sedikit yang mau mengikuti siapa? Nabi Nuh. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Ya. Kaumnya mengejek dan menghina Nabi Nuh alaihissalam sebagai seorang yang dungu karena membuat kapal di tengah gurun pasir yang jauh dari lautan. Karena manusia
menyembah Allah hanya sedikit, dan manusia tersebut menantang untuk mendatangkan azab kalau benar Nabi Nuh itu seorang utusan Allah, maka Allah pun memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Awas bedanya kapal dengan pesawat, beda ya. Kalau yang di atas apa? Pesawat. Yang di air? Kapal atau perahu ya. Setelah Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat kapal, maka Nabi Nuh itu langsung membuat kapal tersebut. Tapi posisi atau tempat Nabi Nuh itu di gurun pasir, di gunung, terang gunung. Nah, kadang-kadang ada kapal di mana? Di lautan ya, teman. Nah, oleh mereka yang tidak beriman, Nabi Nuh diejek. Kenapa ya Nabi Nuh buat kapal di gunung? Harusnya Nabi Nuh itu membuat kapalnya di mana? Di pantai yang dekat dengan air. Kata mereka bahwa Nabi Nuh itu orang yang sangat bodoh. Membuat kapal di mana? Di tengah gunung. Ya, tetap mereka belum beriman. Nah, saat janji Allah tiba, mendung pun datang. Langit yang cerah menjadi gelap. Nabi Nuh alaihissalam memanggil kaumnya yang beriman dan membawa hewan-hewan masuk ke dalam kapal. Setelah selesai kapalnya dibuat oleh Nabi Nuh, maka mendung pun datang. Terang mendung, awan yang gelap ketika mau hujan, ya itu namanya mendung. Mendung pun datang. Langit yang tadinya cerah, biasanya setiap akan ada matahari itu kan cerah. Nah, tiba-tiba menjadi gelap karena akan turun hujan. Setelah itu Nabi Nuh pun memanggil semua orang-orang yang beriman dan mengikuti Nabi Nuh. Ayo sini semuanya masuk ke dalam kapal yang telah dibuat oleh Nabi Nuh. Bukan hanya manusia, tapi hewan pun diajak masuk ke dalam kapal Nabi Nuh. Setelah itu banjir. Hujan mulai lebat dan menggelapkan rumah-rumah kaum Nabi Nuh. Dari atas kapal Nabi Nuh melihat anaknya Kan'an yang tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Nuh, sehingga menjadi salah seorang keluarga Nabi Nuh yang tenggelam dalam keadaan tidak beriman. Ya, setelah gelap, langit gelap, tidak ada cahaya, hujan pun turun dengan sangat lebatnya. Setelah itu di atas kapal Nabi Nuh melihat anaknya sedang berenang. Siapa anak Nabi Nuh? Namanya Kan'an ya. Anaknya Nabi Nuh Kan'an. Kenapa Kan'an tidak ikut masuk ke dalam kapal Nabi Nuh? Karena Kan'an salah satu anaknya tidak beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tidak beriman itu tidak ada yang diajak naik ke dalam kapal. Ya, setelah kisahnya tadi kita simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum belajar, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan Allah. Beliau diutus pada suatu kaum. Sifat Nabi Nuh alaihissalam sangat suka bekerja keras. Suatu ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk menyeru kepada kaumnya. Tapi kaumnya menolak ajakan Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah. Ketika Nabi Nuh membuat perahu di atas gunung dan kaumnya mengejeknya. Kenapa kamu Nabi Nuh membuat perahu bukan di atas laut tetapi di atas gunung? Tetapi karena keimanan Nabi Nuh tidak memperdulikan perkataan kaumnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membawa sepasang binatang yang nantinya akan ikut menumpangi kapal Nabi Nuh. Ada sepasang singa, domba, sepasang jerapah, dan sepasang binatang lainnya. Ketika Nabi Nuh dengan orang-orang yang beriman menaiki kapalnya, tiba-tiba langit pun menjadi gelap. Ada halilintar yang menyabar-nyabar. Hujan pun turun tidak mau berhenti. Sampai-sampai seluruh tanah menjadi banjir. Maka orang-orang yang selalu mengejek Nabi Nuh, mereka meminta tolong dan mereka semua tenggelam terbawa arus banjir, termasuk istri dan anak Nabi Nuh alaihissalam. Anak-anak, sekarang sikap apa ya yang bisa kita teladani dari Nabi Nuh alaihissalam? Nah, sikap kita adalah kita harus bekerja keras seperti yang dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, selalu rajin bekerja dan rajin belajar. Itulah cara kita meneladani sikap Nabi Nuh alaihissalam. Contohnya seperti Pak Danu. Pak Danu adalah petani yang sangat rajin bekerja. Pak Danu juga rajin dalam beribadah. Pak Danu sangat percaya kepada Allah dan padi di sawah Pak Danu tumbuh subur. Hasil panen di sawahnya pun sangat melimpah. Contoh yang kedua adalah contoh dari Siti yang sangat rajin belajar. Siti sangat rajin membaca. Ia juga tidak pernah lupa untuk sholat dan berdoa kepada Allah. Karena Siti rajin belajar, nilai ulangan Siti selalu bagus dan Siti selalu juara di kelas. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Ingat ya, kita harus rajin dan tekun dalam mencapai cita-cita kita. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah melihat videonya tersebut, kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Nuh tadi. Satu, harus rajin bekerja keras. Yang kedua, harus rajin belajar ya, agar cita-cita kalian tercapai ya. Satu, harus rajin bekerja keras. Kedua, harus rajin belajar. Nabi Nuh juga tidak pernah putus asa untuk mengajak umatnya beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalian sebagai pelajar dan sebagai siswa madrasah MI, makanya kalian harus terus belajar untuk mencapai cita-cita kalian ya. Ini terakhir rangkumannya ya. Nah, keteladanan dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Satu, yuk boleh dibaca bareng-bareng. Nabi Nuh memiliki hati yang lemah lembut. Yang kedua, memiliki
sebagai pelajar kalian harus selalu bekerja keras dan selalu belajar untuk mencapai cita-cita kalian ya. Untuk materi pelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Ini terakhir sudah selesai ya? Nah, ada foto ibunya yang terakhir ya. Cuma itu. Tidak ada yang lain fotonya ya. Setelah selesai kita belajar tentang keteladanan Nabi Nuh, Ibu akan memberikan PR buat kalian yang harus diisi dan dikerjakan di rumah beserta orang tua kalian ya. PR-nya yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Nuh ya. Ini sebelum Ibu akhiri, Ibu akan membagikan soalnya untuk menjadikan PR ya. Nanti pas ketemu Ibu hari apa ketemu sama Ibu? Hari Kamis PR-nya keibukan lagi ya. Mohon. Udah pegang semua? Soalnya udah PR-nya ya. Sebelum Ibu akhiri, tolong PR-nya dikerjakan dan sholatnya tetap dilaksanakan ya. Ya jangan lupa khusus untuk sholat subuh kalian harus tetap bangun biar disiplin dalam waktu sholat yang lima waktu ya. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, tepuk tangan atuh buat Ibu wali kelas kalian. Bapak yakin materi yang disampaikan oleh Ibu wali kelas kalian, Ibu Heni, pasti kalian paham. Dan insya Allah karena paham, pertanyaan yang disampaikan melalui lembar jawaban itu di lembar pertanyaan atau lembar soal, kalian akan bisa menjawab dan nilainya pasti mendapatkan nilai berapa? 10. Siap enggak mendapatkan nilai 10? Siap. Nanti kerjakannya sendiri dulu, tapi kalau tidak bisa coba ditanyakan kepada ayah atau kepada ibu. Di mana? Di rumah. Bapak tidak mendengar ada menyanyi tadi, kenapa ya? Kalian bisa menyanyi tidak? Bisa menyanyi tidak? Coba Bapak minta Ibu wali kelasnya untuk memimpin nyanyi ya. Silakan Bu, nyanyi dulu Bu, sebelum saya menyerahkan Bu ini. Coba yang semangat berdiri atau berdiri semuanya berdiri. Berdiri semuanya berdiri ya. Hari ini kita nyanyi, tapi nyanyinya yang berkaitan dengan materi yang tadi, bahwa Nabi Nuh itu salah satu nabi dan rasul yang harus diketahui oleh kita semua ya. Tahu kan nyanyian yang 25 nabi dan rasul? Tahu. Ya bareng-bareng nyanyinya, suaranya keluarkan ya. Tepuk tangan Bu. 1, 2, 3. Ada Iblis. Iya. Semangat, semangat. Suaranya mana? Ya, terima kasih semuanya dan kalian Bapak lihat semangat mengikuti proses pembelajarannya sama Ibu Heni ya, dan mudah-mudahan kalian nanti pas pulang tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Ibu Heni. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih.
dan alhamdulillah Bapak sampai tuntas mengikuti proses pembelajaran di sini dan Bapak nilai kalian semuanya semangat dan baik. Tepuk tangan buat kalian. Terima kasih dan semoga nanti Bapak bisa bertemu kembali dengan kalian tentunya dalam kegiatan yang sama dan materi yang berbeda. Ya, dari Bapak dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.